Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah MI Muhammadiyah 7 Genep, kemudian Ketua PRM Genep, segenap pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Dewan Guru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena sudah lama pray gitu. Jadi topik kita dulu itu saya ingat bahas tentang toharoh, wudu, kemudian tayamum, karena tujuan kita ngaji ini kita hubungkan dengan materi-materi yang ada di sekolah. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian ketika mengajarkan materi ke anak didik itu memang punya landasan dan referensinya dari ketarjian. Tapi karena kita cukup lama nggak bertemu, maka untuk kajian kita pada saat ini saya ambil materi yang umum saja. Nanti kalau bisa dirutinkan, nanti baru kita kembali pada materi yang berkaitan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Karena kita momen Ramadan, maka pembahasan di antara persoalan-persoalan ibadah Ramadan itu diantaranya tentang tuntunan sholat lail. Sholat lail itu sebenarnya bagaimana menurut pandangan tarjih Muhammadiyah. Ada istilah sholatul lail. Sholat lail itu ya sholat, lail itu artinya apa? Malam. Maksudnya sholat yang dilakukan di waktu malam. Waktunya kapan? Yaitu setelah isya sampai terbitnya fajar. Yaitu fajar apa? Shadiq gitu. Dan orang yang melakukan sholat lail tentu disyaratkan tidak hanya sekedar masuk waktu sholat isya, tetapi orang tadi harus sudah melakukan apa? Sholat isya. Misalnya jenengan jam 8 mau sholat apa? Sholat lail. Jam 8 itu sudah mancing atau sudah masuk waktu sholat isya, tapi belum sholat isya. Bolehkah melakukan sholat lail? Jawabannya tidak. Berarti harus sholat isya dulu. Itu. Nah, sholat lail kalau di Muhammadiyah itu memiliki banyak penamaan. Bisa disebut sholat lail, bisa disebut qiyamul lail, bisa juga disebut sholat tahajud, bisa juga disebut sholat witir. Kalau di bulan Ramadan bisa juga disebut qiyamul Ramadan atau sholat apa? Tarawih. Meskipun namanya beda, tapi esensinya apa? Sama. Itu kalau kesimpulan majelis tarjih. Meskipun kalau jenengan baca di kitab fikih, sholat ini beda-beda. Misalnya sholat apa? Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah apa? Tidur. Itu kalau di fikih kan gitu ya. Sholat yang dilakukan setelah apa? Tidur. Arti tahajud itu kan wujud itu apa maksudnya Pak? Tarkun naum bitakalluf, yaitu meninggalkan tidur dengan susah payah. Kalau jenengan bangun dari tidur itu kan bawaannya pingin tidur, tapi jenengan paksa untuk bangun. Makanya sholatnya disebut apa? Tahajud. Makanya sholat tahajud itu yang melawan ngantuk atau melawan apa? Tidur gitu. Itu kalau di fikih semacam itu ya. Kemudian sholat tahajud itu jumlah rakaatnya berapa? Kalau di Fathul Mu'in itu la hadda, tidak ada batasan. Ada yang mengatakan 12 rakaatan, 12 rakaat. Itu kalau di fikih. Kemudian di fikih juga ada sholat witir. Sholat apa?
witir. Sholat witir itu sholat yang dilakukan secara ganjil. Bilangannya ganjil. Minimal 1 rakaat, maksimal berapa? 11 rakaat gitu. Itu kalau disebut sholat apa? Witir. Kemudian sholat tarawih. Kenapa kok disebut sholat tarawih? Ini kalau dilakukan di bulan Ramadan. Tarawih itu bentuk jamak. Jamak itu plural ya. Mufradnya atau kata kerja singular. Singular itu apa? Apa bahasa Indonesianya? Apa namanya? Tidak jamak, lawannya jamak. Tunggal. Nah gitu. Nanti saya ngomong singular takutnya nanti ada yang nggak paham. Ya, kata kerja tunggalnya itu tarwihah. Tarwihah itu maksudnya apa? Istirahat. Artinya sholat tarawih itu dilakukan dengan banyak istirahat. Istirahatnya itu dengan duduk. Duduknya itu disebut apa? Duduk tarwihah. Itu dilakukan setiap dapat 4 rakaat. Berarti kalau pelaksanaannya 2-2, tapi kalau sudah dapat 4 rakaat duduklah lama. Kenapa kok duduk lama? Karena dalam pelaksanaan sholat tarawih itu dianjurkan atau disunahkan bacaannya panjang. Kalau tidak melakukan duduk tarwihah, artinya kuat atau enggak, Pak? Ya enggak kuat karena terlalu panjang. Nabi itu kan sholat tarawihnya kan keluar malam kemudian sampai menjelang apa? Sahur. Itu kalau enggak ada duduk tarawihnya pasti apa? Ya enggak kuat gitu. Kata sahabat sampai kita menduga kita tidak mendapatkan kesempatan untuk makan sahur. Itu tarawih, asli kata tarawih itu ya. Meskipun sekarang sholat tarawih 20 rakaat, tapi pelaksanaannya berapa menit Pak Tabu kalau di YouTube itu? 7 menit ya Pak. 20 rakaat 7 menit itu. Makanya cepet gitu. Dan bacaannya alhamdulillah sholat Al-Fatihah dibaca dengan 1 kali nafas. Juga tidak melakukan duduk tarbihah. Tetapi di fikih yang namanya tarawih itu jumlahnya isruna rakaatan, 20 rakaat. Karena dilakukan 2 rakaat berarti berapa kali salam? 10 kali salam. Semua mazhab fikih semacam itu ya. Mulai mazhab Hanafi, Maliki, hanya saja Imam Malik itu di Muwatta pernah bilang menjelaskan sholatnya Ahlul Madinah, penduduk ahli Madinah itu 36 rakaat. Kemudian witirnya 3 berarti 39. Bisa nggak jadikan? Tapi dalam pelaksanaannya, dalam mazhab Maliki sekarang ya 20. Mazhab Maliki sebagaimana umumnya di Indonesia ya 20 rakaat. Mazhab Hambali, mazhab yang resmi di kerajaan Saudi Arabia, sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat. Makanya orang Muhammadiyah kalau punya kesempatan umroh di bulan Ramadan, ketika imam haramnya baca Al-Fatihahnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah secara jahron. Oh, ini kayak Muhammadiyah. Tapi nanti giliran tarawihnya kok 20 kayak NU. Ya memang mazhabnya paham Hambali. Artinya kalau pandangan mazhab tidak ada sholat tarawih itu 11 rakaat. Tapi kenapa kok Muhammadiyah 11 rakaat? Nanti kita kaji. Kemudian sholat tarawih juga disebut qiyamu Ramadan. Karena Nabi bersabda man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kalau di fikih. Di fikih sholat tadi itu bisa berdiri sendiri. Makanya ada orang yang sudah tarawih nanti malam bangun ya sholat tahajud, ya kan? Nah itu kalau dalam pembahasan fikih semacam itu ya. Nanti bagaimana pandangan Muhammadiyah? Intinya dalam pandangan Muhammadiyah sholat lain itu namanya macam-macam. Boleh disebut sholat tahajud, boleh disebut sholat witir, boleh disebut qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, esensinya sama. Okay.
Tadi waktu pelaksanaannya itu antara Isya dan subuh. Makanya dalam hadis Aisyah itu siapa Bu? Siapa Bu? Istrinya Nabi. Istrinya Nabi ada berapa Bu? Oh, ada banyak Bu. Di hadis Aisyah, kenapa kok hadis Aisyah? Karena sholat lail itu pelaksanaannya lebih bersifat privasi. Kalau bersifat privasi artinya di rumah, saksi kuncinya siapa Bu? Istri. Makanya ketika kita bicara sholat lail, maka sahabat yang paling banyak menarasikan sholat malamnya Rasulullah yaitu Aisyah. Karena Aisyah itu saksi kunci pelaksanaan apa? Sholat lail yang dilakukan oleh Rasulullah yang secara umum dilakukan di rumah. Nabi melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan 1 bulan muput atau enggak Pak tahu? Tidak, hanya 3 kali, yaitu di malam 25, 23, 25 dan 27. Tapi Rasulullah punya alasan ya. Ketika Nabi ditanya kenapa di malam yang keempat dari 3 kali itu jamaah masjid sudah membludak loh. Artinya orang sahabat pada datang, tapi malah Nabi tidak datang. Kemudian di waktu subuhnya Nabi berdiri menjelaskan kenapa tidak datang. Di antara yang dikatakan Nabi apa? Inni khosyitu an tufradu alaikum. Kalau saya datang ini menjadi kebiasaan maka akan menjadi wajib. Ketika sudah menjadi wajib fatak jizu, kamu akan apa? Tidak mampu melaksanakan. Kita sholat tarawih saja baru Allahu Akbar yang dipikir apa Bu? Coba. Kapan selesai soal panggibari kan? Ada. Waktu sholat lail itu tadi min sholatil isya yang disebut dengan atama ilal fajri sampai sholat fajar menurut keterangan hadis Aisyah. Berapa rakaatnya? 11 rakaatan 11 rakaat. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yusallimu baina kulli rakaatin. Rasulullah sholat setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidah. Witir dengan 1 rakaat. Berarti 11 itu dilakukan berapa Pak? 2 berarti 10 rakaat kan? Dengan 5 salam 1 witir. Hadis Aisyah itu boleh ya nanti ya. Berikutnya tadi kalau di kalangan 4 mazhab, yaitu 4 mazhab dari kalangan Ahlus Sunnah ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak ada yang mengatakan sholat tarawih itu 11 rakaat. Semuanya bilang apa? 20 rakaat gitu. Apakah ada hadisnya? Ada. Itu sering disampaikan di forum-forum atau oleh di khutbah-khutbah itu. Bahwasanya di masa Umar ibn Khattab itu pelaksanaan sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Di masa Nabi itu sholat tarawihnya tadi Nabi tidak memimpin sholat tarawih secara kolektif dengan jamaah, hanya 3 kali saja. Di masa Abu Bakar ya orang umat Islam melaksanakan sholat lail ya sendiri-sendiri, ada yang berjamaah tapi tidak dengan satu imam di masjid. Di awal pemerintahan khilafah atau khalifah Umar ibn Khattab itu ya masih sama. Kemudian di pertengahannya Umar bin Khattab suatu saat melakukan turba ya, turun ke bawah, tahu kok umat Islam itu melakukan sholat di masjid ada yang sendirian, ada yang 1 imam 1 makmum, 1 imam 2 makmum, 1 imam 3 makmum. Yang jelas tidak ada yang melaksanakan 1 makmum dengan 2 imam karena nggak boleh. Yang jelas namanya imam hanya 1 ya. Kemudian Umar bin Khattab bilang lau jama'na ala qari'in wahidin lakana ahsan. Kalau saya kumpulkan dengan 1 imam tentu lebih baik. Maka dipilih siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Yang menjadi pertanyaan Pak atau Bu, ketika Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari memimpin sholat tarawih di masa Umar bin Khattab, itu berapa rakaat jumlahnya? Kalau di
masyarakat atau dalam mazhab Syafi'i itu pakai hadis Yazid ibn Ruman. Kata Yazid ibn Ruman, kana nasu yaqumuna fi ahdi Umar bin Khattab bi 23 rakaatan. Sahabat di masa Umar bin Khattab itu melakukan qiyamu Ramadan dengan bi 23 rakaatan, dengan 23 rakaat. Tapi yang menjadi masalah hadis Yazid ibn Ruman ini, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pakar dalam mazhab apa? Syafi'i dan juga ahli hadis. Imam Nawawi saja bilang apa? Inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar. Yazid ibn Ruman itu tidak pernah ketemu Umar. Bagaimana kok meriwayatkan hadis dari Umar ibn Khattab? Berarti hadis ini bermasalah, sehingga di Muhammadiyah tidak bisa dipakai. Kemudian di Sahih Ibn Huzaimah, di sana dijelaskan ketika Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu yakumani, keduanya melakukan sholat malam di masa Umar bin Khattab 11 rakaatan, 11 rakaat, dan ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, sehingga tarjih lebih pada kesimpulan yang sholat tarawih itu 11 rakaat. Kemudian didukung oleh hadis Aisyah lagi, Bu. Makanya ini figurnya jenengan, Bu. Figur apa? Sholat lail. Karena Aisyah apa? Saksi kunci pelaksanaan sholat lailnya siapa? Rasulullah. Ketika Aisyah ditanya oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman, jadi ini muridnya Aisyah, karena Aisyah ini seorang ulama, seorang muftiyah, pemberi fatwa pasca kematiannya Rasulullah. Makanya banyak meriwayatkan hadis. Tadi kalau jenengan Bu bilang istrinya Aisyah itu, istrinya Nabi tidak hanya Aisyah. Ada nggak hadis yang diriwayatkan Khadijah, Bu? Kenapa nggak ada, Bu? Jawabannya apa? Kenapa? Nah itu karena Khadijah meninggal di masa Nabi masih hidup. Artinya hadis, tradisi hadis itu belum berkembang, sehingga hadis Khadijah ya tidak ada. Tapi Aisyah itu kan masih hidup setelah Nabi meninggal. Maka Aisyah ini menjadi ulama, menjadi muftiyah, pemberi fatwa pasca kematiannya Nabi. Ada seorang sahabat yaitu namanya Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ini pernah mengklarifikasi tentang sholat malamnya Rasulullah, bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Ini pertanyaannya menarik, Pak atau Bu. Pertanyaannya kaifa. Kaifa itu apa? Kaifa itu artinya apa? Bagaimana, atau kaifa itu piye atau kepriye. Kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana sholatnya Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Berarti pertanyaannya kaifa, bagaimana. Kalau kita ditanya kaifa bagaimana, jawabannya apa? Tentang tata cara. Bagaimana kamu pergi ke pasar? Berarti jelaskan pakai apa, Bu? Caranya pakai kaki, jalan kaki, atau pakai motor atau dan sebagainya. Makanya kaifa itu menjelaskan tata cara. Waktunya yang ditanyakan di Ramadan, di bulan Ramadan. Jawabannya Aisyah ketika itu, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Rasulullah itu tidak menambah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan atas 11 rakaat. Yang menarik ya, pertanyaannya tadi kan di Ramadan, tapi sama Aisyah ditambah apa? Di luar bulan Ramadan. Sehingga kita bisa simpulkan, Pak atau Bu ya, kalau jenengan ditanya itu bolehkah memberi jawaban tambahan? Boleh nggak, Pak atau Bu? Kalau jenengan saya tanya, Bu, mau kemana, Bu? Mau ke pasar. Biasanya jenengan kan mau kemana, jawabannya apa? Ke pasar, kan sudah cukup. Tapi kadang dikasih keterangan tambahan, oh mau pening pasar, petuku klambi. Padahal petuku klambi itu apa? Tambahan, keterangan tambahan dari
Tanyaan wong takoke pening pasar ya dijawab pene ndi wis ning pasar kan cukup seharusnya. Tapi jenengan masih kasih tahu, masih tambahi apa? Mau beli klambi atau mau beli baju. Nah, ketika Aisyah ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah dan waktunya sudah ditentukan di bulan Ramadan, tapi Aisyah menambah bahwasanya Rasulullah itu sholat malamnya di bulan Ramadan sesuai dengan pertanyaan, dan juga di luar bulan Ramadan, tidak melebihi atas 11 rakaat. Berarti ini menjelaskan apa? Jumlah rakaat sholat. Kemudian berikutnya, karena tadi pertanyaannya kaifa, maka jawabannya bagaimana pelaksanaan 11 rakaat itu. Yusolli arba'at, Rasulullah sholat 4 rakaat. Falatas al-an husnina wa tulinya, janganlah engkau tanya tentang baiknya sholat Rasulullah. Kalau sholat baik, kalau jenengan suruh mendefinisikan sholat baik itu yang bagaimana Pak? Atau memenuhi rukun dan sunnah, berarti rukunnya juga harus dilakukan. Yang paling penting apa? Tumak ninah. Kalau 20 rakaat kemudian dilakukan 7 menit, itu pakai tumak ninah atau enggak itu? Kan itu tumak ninahnya perlu dipertanyakan ya. Kemudian sunnah-sunnahnya dilakukan atau tidak kan itu. Artinya kalau sholatnya Rasulullah 4 rakaat itu jelas sudah baik. Watulihina, dan juga panjang. Yang tadi ketika hadis yang menjelaskan Rasulullah sholat malam atau sholat Ramadan atau sholat qiyamul Ramadan 3 kali tadi di satu kesempatan sampai apa? Menjelang sahur, menunjukkan panjang. Tsumma yusolli arba'an falatas al-an husnihinna wa tulihina. Terus Rasulullah melakukan 4 rakaat, tsumma yusolli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat. Berarti 11 ini dilakukan bagaimana Pak Teguh? 4 terus 3. Tapi hadis Aisyah yang pertama tadi Pak, 2 sampai 10 1. Lah kok beda? Gimana ini? Apakah dua-duanya boleh dilakukan? Jawabannya boleh. Kenapa kalau sholat lain itu varian pelaksanaannya beda-beda? Kenapa? Sesuai dengan apa Pak? Betul. Sesuai dengan keinginan masing-masing, betul. Yang kedua Pak, ketika caranya beda-beda, kita lebih nyaman. Kalau jenengan pingin mudah ya 2. Tapi kalau jenengan pingin agak lama 4. Tapi banyak orang yang bilang Pak, wis dan papat salam ibu aja cepet. Itu kalau 4 itu kan, tapi kalau di zaman Rasulullah 4 itu kan panjang tuh Pak. Kalau kita 4 ya wis sing diwaca yang deg-deg kulbu kabeh kan ya cepet gitu. Tapi kalau di zaman Rasulullah 4 itu panjang, sehingga sholat lain itu kalau 4 rakaat itu lebih lama, lebih capek. Makanya Rasulullah di hadis yang lain bilang sholatul laili matsna, sholat malam itu 2 rakaat, menunjukkan apa? Cara yang paling mudah gitu. Nah sekarang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat malam? Tadi hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca, itu formasinya 4 plus 4 plus 3, jumlahnya 11. Bisa juga 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampai 12 plus 1, berarti menghitung 2 rakaat sholat iftitah. Kemudian 2 sampai 10 salam, 10 salam, 5 salam 1 witir. Ini bisa dimahami ya? Atau tadi 2 sampai berapa? 8, kemudian 3 witir. Nanti saya jelaskan ya. Ini yang paling mudah dilaksanakan di masyarakat. Tapi tadi ada sholat iftitah. Sholat iftitah itu apa? Sholat pembuka untuk sholat malam. Termasuk sholat tarawih. Ada iftitahnya enggak? Ada kalau di Muhammadiyah.
Karena di hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftah sholatahu bi raka'ataini khafifatin." Kalau seseorang di antara kamu melakukan sholat malam, hendaklah dia membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Oke ya, itu sholat iftitah. Nanti saya jelaskan sholat iftitah. Kemudian setelah witir ada doa setelah witir. Doanya apa? Apa Pak atau Bu? Apa Bu? Doa setelah witir apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, terus apa? Rabbil malaikati waroh itu. Nah, sekarang formasi sholat lain. Yang pertama 4-4-3, jumlahnya 11. Yang kedua 2 plus 2 plus 2 plus 2, kemudian 3 witir. Jumlahnya apa? 11. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 10 tambah 1 witir. Tapi ini semuanya belum menghitung 2 rakaat sholat iftitah. Kalau ditambah 2 rakaat sholat iftitah, semuanya 13. Dan kata hadis Aisyah, Rasulullah tidak melebihi 11 rakaat itu kalau tidak menghitung sholat iftitah 2 rakaat. Tapi kalau dimasukkan atau dihitung, ya berarti jumlah semuanya berapa? 13. Ini yang mungkin dilakukan di masjid atau di mushola, meskipun ada formasi yang lain. Yang pertama, formasi 4-4-3, itu hadis Aisyah tadi ya, sudah kita kaji. Kemudian, apakah boleh melakukan sholat taraweh 4 rakaat 1 salam? Boleh atau enggak Pak Teguh? Kalau di masjid sini berapa Pak? 4-4-3 ya? Atau 2-2? 4-4-3 ya? Tapi 4-4-3 itu disoal oleh yang pertama Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i. Yang kedua Salafiyah, yaitu kelompok Salafi itu Pak, yang biasanya cingkrang itu, yang bilang itu enggak sah ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam Fathul Mu'in ya, lau shalla arba'an minha bi taslimatin wahidatin lam tasihha. Salat tarawih dengan 4 rakaat 1 salam itu tidak sah gitu. Untungnya orang bermadzhab Syafi'i enggak tahu kitabnya Pak gitu. Makanya enggak pernah mempersoalkan pelaksanaan salat tarawihnya jenengan, itu enggak sah Pak. Kenapa kok enggak sah? Karena sholat tarawih itu sejak zaman Nabi katanya itu ya jumlah rakaatnya ya 2, tidak pernah dilakukan lebih dari 2 rakaat. Nah, bagaimana hadis Aisyah ini? Hadis Aisyah yang tadi loh, itu dipahami oleh mazhab Syafi'i itu bicara sholat witir. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, mau disebut sholat witir semuanya, mau disebut sholat tarawih ya sama. Kan tadi kan kita semacam itu kan. Intinya kan sama, mau disebut sholat apapun esensinya sama. Berarti hadis Aisyah 4-4-3 tadi bicara sholat tarawih. Dan juga pertanyaannya tadi Abu Salamah ibn Abdurrahman kan apa? Kaifa kanat sholatu Rasulullah SAW fi Ramadan, di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan masa tarawih, masa witir aja. Kata mazhab Syafi'i kan dibilang sholat witir. Makanya dalam Muhammadiyah argumentasi mazhab Syafi'i itu apa? Dibantah. Yang kedua, Imam Nawawi itu mazhabnya apa Pak Teguh? Mazhabnya Syafi'i. Beliau menulis kitab Syarah Sahih Muslim. Di Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan atau memberi komentar hadis Aisyah tadi, Rasulullah sholatnya kan 4-4-3. Kata Imam Nawawi, meskipun sholat malam itu 2-2, tapi hadis Aisyah bilang 4-4-3, berarti pelaksanaan sholat tarawih 4 itu libayanil jawaz, untuk menunjukkan kebolehan itu. Nah, sehingga kita Pak atau Bu mengatakan sholat tarawih 4-4-3 itu tetap sah. Kenapa kok tetap sah? Kenapa?
Ya, karena di hadis Aisyah kan bilang apa? Yusolli arba'an, sholatnya 4 rakaat. Berarti 4 itu ya dipahami 4 1 salam, tidak usah ditakwil. Maksudnya 4 itu apa? 2 kemudian baru dapat 4, duduknya lama. Bukan semacam itu ya. Yang kedua, yang soal pelaksanaan itu teman-teman salafi ya. Teman-teman salafi bilang hadis Aisyah pelaksanaannya sholat Rasulullah itu apa tadi? 4-4-3. Itu maksud 4 itu bukan 1 salam, tapi maksudnya apa? 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat apa? Salam. Setelah 4 dapat 4 rakaat baru apa? Duduknya lama. Itu dihubungkan dengan hadis yang lain bahwasanya Nabi bersabda apa? Sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kalau 2 berarti 4 itu harus dibawa ke makna apa? 2 rakaat apa? Salam. Kenapa kok Aisyah bilang 4? Karena dipahami Aisyah itu seolah-olah menggambarkan kalau Rasulullah sudah dapat 2 rakaat salam itu duduknya lama. Itu kan melakukan apa Pak? Atau melakukan takwil. Takwil itu memaknai dengan pemaknaan yang tidak segera bisa dipahami. Kalau jenengan baca hadis ya, Rasulullah itu yusolli arba'an, sholat 4 rakaat. Yang jenengan segera pahami apa? 4 itu 1 salam atau 2? 1 salam itu kan pemahaman yang cepat. Tapi kalau dibilang 4 itu maksudnya 2 rakaat salam, itu kan butuh proses yang lama untuk bisa menangkap. Bisa dipahami ya? Nah, itu kalau di Muhammadiyah berarti 4-4-3 itu tidak Pak. Meskipun itu disoal oleh mazhab Syafi'i dan Salafi. Gitu. Nah, kalau kita sholat lain 4 rakaat itu apakah ada tasyahud awalnya? Ada enggak? Kan kalau sholat wajib itu lebih dari 2 rakaat. Misalnya sholat yang 3 rakaat sholat maghrib, 4 apa? Duhur, isya, asar ya. Duhur, asar, isya. Itu kan pasti ada tasyahud awal. Tasyahud awal atau tahiyat awal Pak? Yang betul tasyahud atau tahiyat? Kenapa tasyahud Bu? Karena ada bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa kok disebut tahiyat? Karena awalnya apa? At-tahiyatu lillah. Tapi yang betul yang mana? Dua-duanya betul ya. Tapi yang betul itu bukan tasyahud awal, bukan tahiyat awal. Kalau tasyahud awal betul, tapi kalau jenengan bilang tahiyat itu bukan tahiyat awal, yang betul tahiyat ula. Bukan tahiyat awal. Kalau jenengan yang tahu bahasa Arab itu yang pertama, yang kedua itu kan harus ini mudzakkar atau muannas? Muannas, karena pakai ta ya. Berarti tahiyah ula bukan tahiyah awal, tapi wes sepakat untuk salah. Jenenge apa Bu? Kalau bahasa Inggris common mistake ya. Kayak jenengan bahasa Indonesia itu, yang betul menanak nasi atau menanak beras? Yang betul yang mana? Yang jenengan masak nasi itu masak beras. Wong nasi wis jadi itu Bu, siap makan loh. Lah ya itu namanya common mistake. Berarti sepakat untuk salah, sudah tahu salah tetap dipelihara. Nah itu sebagaimana tahiyat yang betul ya tahiyat ula, bukan tahiyat awal. Kalau sholatnya 4 rakaat itu tidak ada tasyahud awal. Dalilnya apa? Rasulullah itu pernah sholat lail 8 rakaat, yusolli 8 rakaat, la yajlis bihinna illa inda thaminah. Tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Thumma yusolli rakataini wa huwa jalisun ba'dama yusallim. Terus dia sholat 2 rakaat. Thumma yusolli rakatan, kemudian 1 rakaat. Kata hadis ini, hadis Sa'id dari Qatadah itu, semuanya 11 rakaat.
Berarti sholat lain yang 11 rakaat itu Pak bisa dilakukan 8 rakaat, terus tasyahudnya atau tahiyatnya ya hanya di terakhir. Jadi 8 rakaat, tasyahudnya di akhir, terus salam. Tambah 2 rakaat, terus tambah 1 rakaat. Semuanya berapa? 11. Kalau mau dipraktikkan nggak apa-apa ini. 8 terus nih, malah kesel Pak. Ini juga boleh ya. Kemudian Rasulullah pernah menunaikan sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat dan 7 rakaat itu langsung tanpa tasyahud awal. Berarti kalau 3 rakaat langsung berarti ya tanpa tasyahud awal, berarti salamnya hanya di akhir. Kenapa? Iya. Kan tasyahudnya kan hanya tasyahud akhir. Baca surat gak? Kalau kita sholat wajib, suratnya itu kan hanya di rakaataini al-ulayain, hanya di 2 rakaat yang pertama. Kalau kita sholat lain lebih dari 2 rakaat, semuanya baca surat. Berarti kalau pelaksanaannya 4 itu tiap rakaat ada suratnya. Kemudian ada apa lagi? Tidak ada tasyahud awal, itu catatannya, tidak ada tasyahud awal, terus apa? Setiap rakaat baca surat gitu. Kemudian berikutnya formasi 2 + 2 + 2 + 2 3 witir. Semuanya 3 rakaat. Hanya saja ini pakai 2 hadis Pak atau Bu. Secara umum di tarjih itu formasi buahnya itu hanya mengamalkan 1 hadis secara utuh. Tapi kalau giliran yang 2 sampai 8 berarti berapa kali salam? 4 kali salam. Terus 3 witir itu pakai 2 hadis. Hadis yang pertama Nabi itu bersabda bahwa sholatul laili matsna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian witir 3 itu pakai hadis Ubay bin Ka'ab. Kalau Nabi itu witir 3 rakaat yang dibaca apa? Sabihis, terus apa? Al-Kafirun, terus Al-Ikhlas. Dan dikatakan Pak la yusallim illa fi akhirina. Rasulullah tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Berarti kan 3 rakaat. Dan pakai hadis sholatul laili matsna ya. Kemudian berikutnya formasi 2-2-2 sampai 10 berarti berapa kali salam Bu? Sampai 10 ya 5 atau 22 ya kan? 1 witir. Tapi diawali sholat iftitah. Ini hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani ya. Beliau mengatakan la armuqanna sholat Rasulullah SAW al-lailata. Saya akan mengamati sholat malamnya Rasulullah di suatu malam. Ketika diamati Rasulullah bagaimana sholatnya? Sholat Rasulullah SAW rakaataini khafifatain. Sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat apa ini? Iftitah. Tsumma sholat rakaataini tawilatain. Terus 2 rakaat yang panjang. Terus semakin pendek. Kemudian sudah dapat 12 1 witir. Kenapa kok semakin pendek? Coba kalau dibikin grafik. Pendek, iftitah ya. Panjang, semakin turun. Kenapa? Iftitah itu kan pemanasan. Kayak kita mau lari ya, lari-lari kecil dulu, nggak langsung gaspol, rempol, akhirnya geblak. Kan iftitah ya pemanasan ya. Kemudian panjang. Kenapa panjang? Semakin menurun. Kenapa? Karena kalau kita sholat pertama kali itu masih fresh Pak. Tapi kalau jenengan sudah lama atau sudah dapat beberapa rakaat itu semakin loyo. Nah, sehingga kesunahan kita semacam itu. Imam juga semacam itu Pak. Kalau kita jadi imam, rakaat pertama sama rakaat kedua itu panjang mana? Pertama. Kenapa kok pertama? Makmum masih fresh, masih fit, sehingga kalau panjang ya enggak apa-apa. Yang kedua, kalau kita panjangkan itu sambil menunggu apa Pak? Makmum.
Kan banyak makmum yang terlambat. Tapi kalau jenengan sholat rakaat pertama langsung digasak kulhu, Pak. Ya makmumnya akeh sing carry. Ya kan? Jadi kalau rakaat pertama lebih panjang, kemudian semakin pendek ya. Dan tadi witir ya. Kalau witir itu 3 rakaat ada bacaan kesunan, bacaan surat tertentu. Meskipun ini hukumnya tidak wajib. Yang pertama Sabihisma atau surah Al-A'la, Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun, atau juga Qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga. Ini bisa juga ditambahi Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu surat yang diawali dengan Qul a'udzu. Berarti ada Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu bisa digabung, Pak, di rakaat yang ketiga. Berarti ya Pak, Qul hu dulu, Al-Falaq, terus Anas, mengikuti urutan mushaf. Makanya kalau kesimpulan ulama itu kesunahan baca surat itu mengikuti urutan mushaf. Makanya Sabihis baru Al-Kafirun baru Qul huwallahu ahad. Berarti kalau jenengan ingin baca surat Al-Baqarah waktu itu yang di pertama. Jangan nanti yang pertama apa? Yang pertama apa misalnya? Al-Kafirun, yang kedua Meskipun itu sholatnya tetap sah loh, tapi kan tidak mengikuti urutan Quran. Mengikuti urutan Quran kan Al-Baqarah dulu kan, baru Al-Kafirun. Yang kedua rakaat pertama kan disunahkan lebih panjang gitu. Oke. Kemudian ketika kita sudah selesai witir ya, ada bacaan khusus ini, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, yang bacaan ketiga agak dipanjangkan dan disentak. Jadi Subhanal Malikil Quddus, berarti Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Semakin apa? Dipanjangkan dan dikeraskan suaranya. Terus Rabbil Malaikati waruh, itu baknya dikasrohkan ya. Sebagian orang Muhammadiyah saya dengarkan Rabbul Malaikati waruh, yang betul dibaca kasroh. Kenapa? Mengikuti sebelumnya Subhanal Malikil Quddus kan kasroh kasroh. Makanya Rabbinya diatofkan, dihubungkan ke sebelumnya. Tapi kalau bacaan rukuk dan sujud kan ada bacaannya apa? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati waruh. Kenapa kok yang di situ kok Rabbun? Karena sebelumnya doma. Subuhun Quddusun Rabbul, makanya ya ikut doma. Tapi kalau setelah witir ini dibaca Rabbil Malaikati waruhi gitu ya. Kalau diwakafkan ya Rabbil Malaikati waruh gitu. Nah kalau sholat witir 3 rakaat itu bolehkah dengan pelaksananya sebagaimana sholat maghrib? Boleh nggak? Kalau sholat maghrib berarti ada tasyahud awal, boleh nggak? Tidak, karena Nabi bilang apa? Wala tusabbihu bisolatil maghrib. Tidak boleh kita sholat witir 3 rakaat sehingga menyerupai sholat apa? Maghrib. Sehingga kalau kita sholat witir 3 rakaat tanpa tasyahud awal itu. Nah berikutnya ini Pak Atobo ya, sholat iftitah, ini penting ya. Sholat iftitah, artinya iftitah itu kan apa? Pembuka. Makanya ada doa iftitah. Kenapa kok disebut doa iftitah? Karena doa yang membuka bacaan sholat. Bisa pakai Allahumma ba'id, bisa apa? Wajjahtu, tapi kalau di Muhammadiyah wajjahtunya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, bukan sampai wa ana minal muslimin. Nah, tapi rata-rata orang Muhammadiyah enggak hafal yang lengkap. Kalian diajarkan di masyarakat kan sampai wa ana minal muslimin. Bisa juga pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi itu ya tidak digabung dengan wajjahtu. Kalau di masyarakat kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajjahtu itu menggabungkan 2
Tapi kalau di Muhammadiyah diamalkan sendiri. Berarti kalau jenengan ingin doanya iftitah pendek ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja. Itu kalau yang pendek. Kalau wajah tuh ya semakin panjang karena sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kenapa kok kalau di sekolah Muhammadiyah Allahumma baik? Karena itu hadisnya yang paling sahih. Karena apa? Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga diletakkan di atas. Baru setelah itu apa? Wajah tuh. Karena wajah itu sahih enggak sahih? Rawahu Muslim. Kalau ada hadis itu tingkatan hadis sahih kan yang pertama apa? Marwahu Syekhon, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua marwahu Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga baru marwahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan tadi yang Allahumma ba'id itu hadis Abu Hurairah, itu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang wajah tuh hadis Ali bin Abi Thalib. Sahih enggak sahih? Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Tapi secara tingkatan kualitas hadis lebih tinggi Allahumma ba'id, sehingga yang dipakai di sekolah Muhammadiyah itu Allahumma ba'id. Yang kedua alasannya Pak atau Bu? Kalau siswa suruh ngapalkan tiga-tiganya itu enggak hafal. Allahumma ba'id itu bulet kok. Masa langsung jenengan ajari 3 gitu. Apalagi diajari wajah tuh sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, hafal tuh enggak. Nah, kembali ke tadi ya. Sholat iftitah itu disebut tadi, iftitah berarti pembuka sholat malam. Kenapa kok ada sholat pembuka? Karena sholat malam itu secara umum dilakukan setelah tidur. Kalau jenengan habis tidur langsung sholat panjang tuh, Pak kuat nggak? Enggak, bawaannya pingin tidur lagi, sehingga sholat 2 rakaat yang ringan. Makanya disebut sholat apa? Iftitah. Disebut juga rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Karena memang nanti kenapa kok ringan? Karena tidak ada bacaan surat. Cukup apa? Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua tanpa membaca surat. Surat pendek atau panjang Bu? Atau surat-suratan? Ya tidak ada surat pendek dan surat panjang. Berarti ya cukup Al-Fatihah. Tapi sholat iftitah ada bacaan iftitah secara khusus. Bagaimana bacaannya? Menapal Bu? Sudah hafal? Enggak, yang jenengan hafal apa? Subhana, nama Pak? Subhana dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adomah. Ini yang ada di HPT jilid 1 Pak. Ini yang ada di HPT jilid 1 halaman 342. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adomah. Tapi sama fatwa tarjih Pak, doa ini dikoreksi ulang. Dikoreksi apa? Ulang. Ketika kita lihat pendalilannya, maksudnya dalilnya di HPT jilid 1 halaman 350, itu li hadis Hudzaifah ibnil Yaman, berdasarkan hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Kata Hudzaifah, ataitun nabiyya, saya pernah mendatangi Nabi dzata lailatin suatu malam, fatawaddoa, maka Nabi wudu, wa qama yusolli, kemudian Nabi berdiri sholat. Fa'ataituhu, maka saya mendatangi Nabi, faqumtu an yasari, dia duduk di sebelah apa? Kiri. Kalau jenengan sholat sendirian Pak, kemudian datang makmum memposisikan sebelah kiri, yang jenengan lakukan apa? Digeser ke sebelah kanan. Itu kalau sama-sama paham nggak apa-apa. Tapi yang nggak paham jenengan geser ya berontak itu. Akhirnya kelahi gak jadi sholat. Lah, Hudzaifah ibn Yaman ketika Nabi sholat malam itu sendirian. Berarti orang mau sholat jamaah itu tidak harus niatnya sejak
awal kan tadi kan berarti Hudzaifah kan baru menyusul tapi memposisikan sebelah apa? Kiri, sama Nabi diposisikan sebelah kanan. Fa'aqamani an yaminihi, kata Hudzaifah, Nabi memposisikan saya di sebelah kanannya. Faqala, terus Nabi mengucapkan doanya subhanadzil mulki dan seterusnya ya. Kemudian tapi intinya berarti sholat iftitah boleh jamaah atau enggak Pak? Dari hadis ini boleh. Berarti sholat iftitah itu boleh sendirian, boleh jamaah. Di masjid sini, masjid apa? Masjid sana, masjid apa namanya? At-Taqwa sana jamaah atau sendirian Pak? Jamaah. Kalau jamaah berarti bacaannya siron atau jahran? Imamnya. Boleh siron, boleh jahran, boleh dua-duanya ya. Boleh dua-duanya, boleh siron, boleh jahran. Maksudnya Al-Fatihahnya itu loh. Jadi boleh jamaah, boleh sendirian. Meskipun di masjid-masjid Muhammadiyah ketika saya tanya katanya sendirian. Tapi kalau di UMM itu jahron, sholat iftitahnya. Tapi intinya kalau di Muhammadiyah boleh duanya. Berarti kalau biasa jahron ya monggo. Kalau biasa berjamaah monggo. Kalau belum biasa sendirian ya monggo. Berarti tidak usah dipertentangkan. Sebagaimana tadi sholat lail atau sholat tarawihnya Muhammadiyah 11 itu 4-4-3. Kalau sudah terbiasa itu ya monggo. Yang lainnya mungkin 2-2-2 sampai berapa 10, witirnya 1. Berarti kalau pakai ini ya boleh. Yang penting jumlah rakaatnya 11 dan cara pelaksanaannya punya variasi sehingga satu masjid Muhammadiyah dengan masjid yang lain boleh beda tergantung kebiasaannya. Oke. Dan kembali tadi ya. Doa yang subhanadzil mulki wal malakut tadi ketika dicek itu referensinya di kitab apa? Akhrajahu Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Tabrani fil Awsat di kitab Al-Awsat. Wa qala fi Majma'iz Zawaid, dan berkata di kitab Majma' Zawaid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haythami, rijalu muwaththaqun, para perawinya itu kredibel. Dan ternyata Pak, di kitab Majma' Zawaid wa Mamba'ul Fawaid yang ditulis oleh Nuruddin Ali ibn Abi Bakar Al-Haythami tadi, ternyata bunyinya itu enggak kayak jenengan yang hafalin tadi. Di sana bunyinya subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Berarti lebih pendek atau lebih panjang? Lebih pendek. Sehingga kalau kita perbandingkan Pak, ini HPT jilid 1, ini Majma' Zawaid. Yang HPT 1 bilang subhana dzil mulki, Majma' Zaid bilang subhanallah, D-nya enggak ada, tapi di HPT kita ada al-mulkinya. Kemudian di Majma' Zawaid ada Allahnya. D-nya sama ya, ada subhanadzil mulki, yang di Majma' Zaid subhanallah. Kemudian wal malakut al malakutnya sama. Wal izzatinya enggak ada di kitab Majma' Zawaid. Yang terusannya sama ya, wal jabarut wal kibriyai wal azumah. Ini Bu, kalau jenengan belum hafal itu pakai yang terbaru, subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azumah. Tapi kalau sudah terlanjur hafal itu yang agak susah ngewai. Mumpung karena rata-rata belum hafal, ya hafalin yang berada di kitab apa? Majma' Zawaid. Meskipun ketika saya cek Pak ya, di Tuhfatul Dzakirin yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani, itu bunyinya sebenarnya sama dengan HPT jilid 1. Ini kitab Tuhfatul Dzakirin ya, subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Tapi karena dasarnya itu kitab Majma' Zawaid, maka kalau fatwa kita apa tadi? Memilih pakai sesuai di kitab Majma' Zawaid, yaitu subhanallah bil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu tentang doa sholat iftitah.
Di kesimpulannya tadi ya, sholat lail dalam pandangan Muhammadiyah itu memiliki banyak penamaan ya. Sholat witir, sholat tahajud, sholat apa? Qiyamul lail, tarawih, qiyamul ramadan, semuanya esensinya apa? Sama. Kemudian jumlah rakaatnya 11. Tapi ada kesunahan sholat iftitah. Ketika pakai sholat iftitah berarti totalnya 13, tidak lebih dari itu. Itu ya. Kemudian kalau witir itu 3 rakaat terakhir itu pakai apa? Rakaat pertama Sabihis, yang kedua Al-Kafirun, kemudian yang ketiga Al-Ikhlas, atau boleh ditambahi Al-Mu'awwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah kita witir dalam posisi masih duduk, itu baca doa setelah witir, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Yang ketiga suaranya agak disentak, Subhanal Malikil Qudus. Terus Rabbil Malaikati Waruh. Kemudian sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat pembuka sholat malam. Dilakukan 2 rakaat yang ringan. Yang membedakan sholat iftitah dengan sholat 2 rakaat yang lainnya itu ada 2. Yang pertama apa? Ada doa iftitah secara khusus. Doanya bagaimana tadi? Subhanallah dil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kalau belum hafal gimana Pak Teguh? Pakai RPN. RPN gini ya. Enggak, kalau belum hafal ya dihafalin gitu. Kemudian kalau memang susah ngapalin, ya pakai doa iftitah yang jenengan sudah hafal. Bukan berarti belum hafal doa iftitahnya. Kalau gitu enggak usah sholat iftitah, itu jadi masalah ya. Di masyarakat kadang musafir itu kan boleh jamak dan qashar. Meskipun musafir jauh di Surabaya itu ya tetap apa sholat genap dan juga tidak di qashar. Itu kan genap berarti qashar, tidak jamak. Ketika ditanya kenapa kok enggak jamak qashar, gak iso dungane kan biasanya gitu. Dungane piye? Padahal kalau kita meniru Nabi kan lebih baik. Berarti kalau musafir dapat rukhsah ya lebih baik menjamak dan qashar. Malah yang apa? Kalau kita genap tidak kita qashar, sholat masih di waktunya, berarti malah apa? Tidak dapat pahala. Maksudnya tidak mengikuti Nabi itu. Meskipun sholatnya tetap apa? Sah ya. Tapi kan lebih baik menjamak atau mengqasharnya. Ya. Kemudian yang kedua itu bedanya sholat iftitah dengan sholat 2 rakaat yang lainnya, tidak ada apa tadi? Bacaan surat. Mungkin sekian ya. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Oke, monggo. Biasanya masyarakat itu kan ada yang melaksanakan 11, ada yang 21. Mereka yang 21 itu biasanya berkatakan maka sorofilan asal sebulan. Ya. Yang 21 itu kan tadi madzhab apa? Syafi'i kan. 21 atau 23. Kalau hadis Yazid ibn Ruman tadi bisalatin wa asrina rakaatan. Tapi satu riwayat bilang 1 witir, sehingga yang penting tarawihnya itu isruna rakaatan bi asri taslimatin. Itu kalau di Fathul Mu'in ya. 20 rakaat dengan 10 salam. Witirnya itu bisa 1, bisa 3. Berarti kalau 1 ya 21. Kalau 23 kalau 3 ya berarti 23. Kemudian bagaimana kalau ibadah sholat itu kan semakin banyak semakin baik. Tapi masalah ibadah itu kan yang pertama Pak, syaratnya ikhlas, yang kedua muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai dengan tuntunan Nabi, mencocoki dalil Quran dan dalil sunnah. Kan syarat diterimanya ibadah kan itu ittiba atau
Fakok itiba itu mengikuti dalil Quran dan sunnah. Gitu. Yang dalam pandangan Muhammadiyah, meskipun kita tidak membid'ahkan Pak atau Bu ya, tapi yang kita berkesimpulan, kenapa kok Muhammadiyah menyelisih mazhab tidak sholat tarawih 20 rakaat? Karena hadisnya jelas, hadis Aisyah tadi 11. Dari semua sholat lail di masa Nabi, Pak, tidak ada yang ditemukan Nabi sholat 20 rakaat. 20 itu kan di masa Umar ibn Khattab. Di antara perawinya Yazid ibn Ruman. Yazid ibn Ruman itu nggak pernah ketemu Umar ibn Khattab, sehingga di kajian majelis tarjih hadisnya dinyatakan dhaif. Di masa Umar ibn Khattab, kajian majelis tarjih ya masih 11 rakaat, bukan 20 rakaat itu. Sehingga kalau di tarjih kita mantap bahwasanya 11 itu yang dilakukan oleh Nabi. 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi, dan itu hadisnya yang paling jelas, Pak. Meskipun kita menyalahi mazhab 4. Dan mazhab 4 itu kan tidak harus diikuti secara mutlak itu. Kalau kita menemukan dalil yang lebih sahih kan kita ikuti. Wong Imam Syafi'i sendiri bilang apa? Idza shahal haditsu fa huwa apa? Madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah madhab. Wadribu qawli ardul haid, dan buanglah pendapatku ke dinding. Maksudnya suruh mengambil dalil Quran dan dalil sunnah. Sehingga yang kita lakukan yang 11 itu. Dan 11 itu sudah, kalau jenengan sholatnya baik, sebagaimana hadis Aisyah tadi, Rasulullah sholat 4-4-3, kata Aisyah apa? Falatas alan husnihinna watu lina. Kalau jenengan sholatnya baik, rukun dan sunnahnya dilakukan, kemudian panjang, itu stop Pak Tobu. 11 itu bisa 1 malam itu. Dan itu lebih bagus daripada jenengan 20 tadi nggak pakai tumanina tadi. 20 rakaat terus 7 menit itu sholat apa? Mungkin itu Pak ya. Yang lainnya silakan atau nggih monggo Bu. Ya, kalau jawabannya pertama versi mazhab Syafi'i dulu. Di Fathul Mu'in, kalau orang sudah witir, kemudian mau malam mau sholat apa? Tahajud. Yang dilakukan apa? Ada 2 cara. Yang pertama tasfih. Tasfih itu menggenapkan witir tadi. Jadi witirnya itu kan ganjil loh. Kemudian digenapi jenengan 1 rakaat. Dianggap 2. Berarti setelah bangun sholat 1 rakaat kan jadi, kan tadi witirnya kan 3 ganjil loh. Nanti setelah bangun digenapi 1 kan berarti jadi genap loh. Cara yang kedua langsung sholat tahajud tanpa ditutup dengan witir, karena Nabi bersabda la witroni fi lailatin, tidak ada witir di 1 malam. Berarti kalau jenengan sengaja witir 1 malam itu berdosa. Gitu. Tapi dari 2 cara ini dalam mazhab Syafi'i mana yang dikuatkan? Cara yang kedua, yaitu apa? Tahajud saja tapi tidak usah witir. Kalau cara yang pertama dianggap nggak ada orang sholat witir kemudian digenepi sehingga menjadi sholat yang apa? Genap. Gitu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih, hadis Aisyah kan bilang apa tadi? Salat malamnya Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya kalau 11 ya sudah. Yang kedua, salat lail dalam pandangan Muhammadiyah disebut salat apa saja? Salat malam, salat apa lagi Bu? Salat tahajud, salat apa? Salat witir. Berarti ya sudah. Kalau sudah 11 ya sudah. Nah kalau sudah 11 ya sudah. Nah kalau jenengan misalnya kuat ya, terawihnya ya sudah agak bagus lah, misalnya di Muhammadiyah ya standar ya. Tapi malam bangun, dan terus gimana ini?
Sholat atau enggak? Kan ibadah tidak harus sholat, bisa ngaji, bisa ambil wudhu terus sholat apa? Ba'dal wudhu kan boleh. Kalau di Muhammadiyah semacam itu ya. Meskipun kadang bingung juga kita. Kalau saya mau bangun masa sholat nggak boleh gitu. Terus yang saya lakukan apa? Ya cari ibadah yang lain, baca Quran yang itu. Kan karena sudah sholat malam 11. Kalau di tarjih semacam itu Pak. Meskipun tadi jebakan kita selititannya itu loh. Kalau saya sudah terawih 11, saya malam bangun terus mau apa kalau nggak boleh sholat? Ya kan tadi bisa baca Quran, bisa zikir, bisa apalah itu, baca tasbih dan sebagainya itu. Mungkin itu ya. Yang lainnya monggo. Oke, monggo Bu. Ya, monggo. Ya. Kalau di Muhammadiyah nggak ada masalah. Gini Bu, ini jawaban madhab dulu ya, madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11. Pelaksanaannya, apakah wasal itu digabung atau al-fasl itu dipisah. Contoh, orang yang sholat witir 3 rakaat. Cara pelaksanaannya boleh dua-duanya. Yang pertama, itu digabung. Berarti kalau digabung, ya dengan 1 salam, tidak usah tasyahud awal. Kalau tasyahud awal menyerupai sholat maghrib. Nabi bilang apa? La tutiru bisalatin. Jangan kau sholat witir dengan 3 rakaat. Tusabbihu bisolatil maghrib. Sehingga menyerupai sholat maghrib itu yang tidak boleh. Kalau 3 witir dengan 1 salam, ya berarti salam tahiyatnya ya hanya tahiyat akhir. Dan di hadis Ubay bin Ka'ab tadi, Nabi kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama Sabihisma, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga apa? Al-Ikhlas. Kemudian apa? Wala yusalimulan ora salam sapa Rasulullah illa kejaba fi akhirina, ing dalem akhirnya tadi apa? 3 rakaat tadi. Berarti 1 salam. Cara yang kedua Bu, itu 2 rakaat dulu, baru 1 salam. Kok 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu. Meskipun kalau ceramah Gus Ba itu dibantah kan Gus Ba. Masa sholat witir kok dicicil dhisik. Berarti nyicil karo pangeran. No pangeran Gusti Allah mungkin sholat witir 2 rakaat dhisik lho, tapi urung bar pokok tak genepi 1 rakaat maneh. Itu kan Gus Ba, tapi itu sebenarnya pandangan Gus Ba itu menyelisih mazhab Syafi'i, mazhab dhewe Gus Ba, mazhab Syafi'i, tapi dibantah dhewe mazhabnya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu pernah sholat witir 3 rakaat, terus apa? Memisah bisalamin yusmi'una, dengan 1 salam didengar oleh para sahabat, kemudian wayak dihajatahu, terus Umar itu melakukan hajatnya. Berarti sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat dipisah dengan salam, terus apa? Melakukan aktivitas apalah gitu, terus tambah 1 rakaat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i berarti boleh 2 tata cara boleh. 3 rakaat itu 1 salam, atau 2 rakaat salam terus 1 rakaat. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak ada masalah. Kenapa? Wong sholat witir itu ya sholat lah lail. Berarti kayak jenengan 2 rakaat genap sholatul lail mana, witirnya sah. 1 kan semuanya esensinya sama kan. Kalau di Muhammadiyah tidak ada masalah. Oke, itu jawabannya. Yang lainnya ada.
Nggak ada, Bu? Wonten, Pak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup. Ada atau enggak? Cukup ya? Ya, kita tutup kajian kita, mudah-mudahan membawa pencerahan dan manfaat untuk kita semuanya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.